Terima kasih kepada Kak Dimas. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Balikpapan. Kepada Bapak Arintoko SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan. Alhamdulillah sudah dilantik Pak. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses memimpin Balikpapan, dan terutama membawa pendidikan di Kota Balikpapan ini semakin maju. Saya hormati Pak Muhaimin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Terima kasih Pak sudah hadir dan mensupport terus semua kegiatan yang ada di SMA Negeri 1. Yang saya hormati Pak Harun, Ketua Komite SMA Negeri 1. Tak lupa Ibu Rahmat Masud, yang saya hormati pula, sehat selalu Bu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual dari rumah. Alhamdulillah Pak, kegiatan ini live YouTube dan juga streaming di rumah masing-masing yang diikuti kurang lebih 372, yang hadir di ruangan ini sekitar 55. Yang saya hormati teman-teman dari kru sintesis yang membantu pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Anak-anakku sekalian yang hebat yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual di rumah, sukses untuk kalian. Kalian termasuk anak-anak yang sabar mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh yang luar biasa, tidak pernah berhenti berprestasi. Terima kasih juga torehan-torehan prestasi walaupun secara virtual yang telah dipersembahkan untuk SMA Negeri 1 sesuai dengan moto sekolah kita tiada hari tanpa prestasi. Halo anak-anak di rumah, bisa mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik? Coba lambaikan tangannya, bisa? Dengar suara saya? Lambaikan tangannya yang dari rumah. Lambaikan tangannya coba. Halo. Halo anak-anak hebat di rumah. Oke. Terima kasih. Ya, agak delay sedikit Pak karena koneksitas kita kemarin sudah kita naikkan dari bandwidthnya dari 30 kita naikkan coba 100 Pak, tapi masih belum bisa mengcover kegiatan ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pandemi COVID-19 ini menuntut kita semua untuk bergerak lebih cepat, bersama-sama mengikuti sebuah transformasi pembelajaran yang mana sebelumnya kita tidak pernah mempersiapkan sebaik ini. Tetapi kalau kita mampu mengambil nilai positif dari kegiatan ini tanpa pemberian pengetahuan keterampilan untuk membuka yang namanya Google Class, Zoom meeting yang sebelumnya belum ada, tapi dengan semangat, dengan upaya yang luar biasa semuanya bisa kita lalui. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih karena kita telah bekerja dan bergerak bersama untuk mewujudkan transformasi pembelajaran ini melalui digitalisasi yang cerdas, digitalisasi yang etis, digitalisasi yang aman. Dan insya Allah ini adalah sebuah upaya yang harus kita lakukan. Namanya sebuah transformasi, sebuah pergeseran yang dilakukan begitu cepat, maka di dalam pelaksanaannya banyak sekali terjadi hambatan-hambatan dan kekurangan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Bapak Ibu di rumah juga merasa shock dengan harus mendampingi putra-putrinya, pagi-pagi harus membangunkan. Belum kalau ditanyakan PR yang mungkin tidak bisa dijangkau karena bukan ranahnya. Bagaimana kepesertaan anak-anak yang sangat mungkin
waktunya belajar masih main game. Inilah Bapak Ibu semua tantangan-tantangan yang memang harus kita lalui bersama. Alhamdulillah dengan kesabaran. Akhirnya digitalisasi ini merupakan sebuah budaya, sebuah kultur yang sebelumnya di SMP 1 ini dilarang membawa HP. Tapi sekarang tidak bisa tidak membawa HP. Fungsi dari ini semua adalah bagaimana Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu di rumah itu mengedukasi agar digitalisasi ini bisa berlangsung dengan etis dan aman. Inilah pekerjaan yang luar biasa yang harus selalu kita diskusikan. Di SMP Negeri 1 kegiatan PJJ ini hampir setiap minggu, 2 minggu kita evaluasi. Luar biasa Bapak Ibu. Di sini yang semuanya biasanya tidak boleh akan diperbolehkan. Yang biasanya kita tidak empati harus empati. Yang seharusnya belajar sampai jam 3 sekarang dikurangi jamnya sampai jam 12 saja. Ini dalam rangka untuk mewujudkan sebuah pelaksanaan digitalisasi yang aman, yang menyebabkan atau tidak memungkinkan anak-anak kita itu stres. Awalnya kita harus maksimal untuk menyampaikan pembelajaran dan menerima pembelajaran. Tapi dalam perjalanan waktu kita tidak diperkenankan hanya mengharapkan ketuntasan kurikulum, tapi karakter harus dibangun di dalamnya. Sejalan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Anies Baswedan pada saat itu yang meluncurkan karakter, literasi teknologi yang saat ini diterapkan dan secara begitu cepatnya Menteri Pendidikan yang terbaru menggelontorkan sebuah kebijakan. Kita tidak bisa lagi diam diri melaksanakan pembelajaran yang konvensional. Semua harus serba digital. Karakter dan kembali lagi karakter. Kemudian literasi ngemet, nyambung antara Menteri Pendidikan yang lalu Bapak Anies Baswedan dan Menteri Pendidikan yang saat ini kita ikuti. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena namanya percepatan transformasi yang begitu cepat dalam proses pelaksanaannya, ada hal-hal yang tidak diinginkan dan kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak sekalian, saya dan Bapak Ibu guru di sekolah mohon maaf apabila layanan pembelajaran jarak jauh tidak seperti yang Bapak Ibu dan anak-anak harapkan, tidak sebaik yang diharapkan. Tetapi percayalah bahwa itu semua adalah hasil maksimal yang terus kita evaluasi setiap saat demi kebaikan kalian semuanya. Sehingga Bapak dan Ibu guru sudah saya informasikan, tenggelamkan idealisme dan timbulkan rasa empati. Ini penting. Dan ini sudah ada pada Bapak Ibu semuanya. Sehingga kalian tidak hadir ke sekolah, harus dipanggil, harus ditelepon, dibangunkan pagi-pagi. Dengan proses yang itu adalah empati, bahwa ini adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu dalam proses penilaian pun Bapak Ibu guru juga rasa empati itu yang harus ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kalau anak-anak tidak datang, kehadirannya rendah, ini menjadi pekerjaan yang tersendiri bagaimana untuk bisa lulus. Nah, oleh karena itu berbagai macam upaya kerjasama yang baik antara Bapak Ibu orang tua dengan guru, alhamdulillah semuanya kesulitan-kesulitan itu bisa dilalui dengan baik, bisa diselesaikan dengan baik, bisa dikomunikasikan dengan baik, dan alhamdulillah hasilnya bagi yang memiliki kepesertaan baik juga baik pula. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana yang kepesertaannya rendah, yang tidak pernah ngumpul tugas,
ya ditagih terus. Kalau sampai saat ini merasa anak-anakku yang berada di rumah maupun di ruangan ini mencoba banyak-banyak berdoa, kalau saya tidur terus, saya tidak pernah mengumpulkan tugas, apa yang akan terjadi 10 menit yang akan datang, yang insya Allah akan diumumkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengumuman saya lulus atau tidak lulus. Tapi kita tetap berharap semoga semua yang kita lakukan di sini membuahkan hasil yang terbaik. Prestasi insya Allah kalian capai semuanya juga. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi bila layanan kami di sekolah tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan, kami mohon maaf, dan kami mengharapkan kritik dan saran Bapak Ibu semuanya demi perbaikan proses pembelajaran yang terbaik di SMP Negeri 1. Ini adalah sebagian dari transformasi kami di sekolah. Kami bisa live, ini adalah sebuah upaya, dan yang nanti sebentar lagi kita juga akan membuat studio broadcast sehingga pembelajaran di kelas yang separuh-separuh nanti bisa laksanakan seperti ini. Separuh live di sekolah tatap muka, separuh lagi belajar dari rumah, tetapi yang di rumah tetap bisa mengikuti pelajaran kegiatan seperti ini. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arintoko atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Komite SMP Negeri 1 Balikpapan. Kepada Bapak Harun Purwoko SHMH dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Balikpapan, yang saya hormati Bapak Kadis Diknas Kota Balikpapan, Bapak Kepala Sekolah, Ibu, Bu Rahmat, Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu wali murid, dan adik-adik semua yang hari ini melaksanakan kegiatan perpisahan. Alhamdulillah, saya sebagai yang mewakili komite SMP Negeri 1 Balikpapan banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak saat itu sebagai wawali dan sekarang sebagai wali kota, Bapak Kadis, semua dukungannya untuk SMP Negeri 1 Balikpapan. Begitu juga saya sebagai komite sangat berterima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang bisa kerjasama untuk perbaikan kegiatan-kegiatan di sekolahan SMP Negeri 1 Balikpapan. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, tetapi di hari ini saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang pada hari ini melaksanakan kegiatan perpisahan, selesai melaksanakan pendidikan dari SMP Negeri 1 Balikpapan. Saya doakan semoga apa yang menjadi cita-cita adik-adik untuk sekolah di SMA favorit, kebanggaan adik-adik yang diinginkan dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Harun Purwoko atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yang dilanjutkan dengan pengumuman kelulusan siswa kelas 9. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Rahmat Masud, beserta Ibu Hajah Nurlena Rahmat Masud yang berkenan hadir di SMP Negeri 1 Balikpapan. Yang saya hormati pengawas pembina Pak Sunardi, Ketua Komite Pak Harun Purwoko beserta jajaran pengurus, Kepala SMP Negeri 1 Pak Arin Toko beserta Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru, para orang tua siswa baik yang hadir di tempat ini maupun yang hadir virtual. Kemudian anak-anak kita yang insya Allah sebentar lagi akan diumumkan kelulusannya, mulai dari kelas 9 di SMP Negeri 1 sampai dengan di sekolah-sekolah yang lain di Kota Balikpapan. Bapak Wali Kota dan Ibu, kita bangga Bapak Ibu seluruh keluarga besar SMP Negeri 1. Sejak beliau dilantik, SMP Negeri 1 adalah sekolah pertama yang dikunjungi di Balikpapan. Artinya sekolah-sekolah lain boleh iri karena beliau datangnya ke SMP Negeri 1 Balikpapan. Jadi bersyukur beliau beserta Ibu juga hadir di tengah-tengah kita. Pak Wali Kota yang saya hormati, saya ingin melaporkan beberapa hal. Yang pertama bahwa kelulusan SMP tahun ini jumlahnya adalah 10.542 siswa. Terdiri dari SMP negeri swasta 9.527 siswa. Kemudian MTS negeri swasta totalnya adalah 1.015. Jadi total keseluruhan adalah 10.542 siswa. Dan insya Allah semua sekolah akan mengumumkan pada hari ini tanggal 4 Juni. Kemudian nanti tanggal 15 Juni Pak Wali Kota dan Ibu akan diumumkan kelulusan SD. Jumlahnya itu adalah 12.313 siswa. Terdiri dari SD negeri swasta 11.435 siswa, kemudian MI negeri swasta 878 siswa. Totalnya adalah 12.313 siswa. Jadi mudah-mudahan nanti seperti kata Pak Arin Toko, setelah sambutan ini saya akan mencoba mengumumkan secara daring kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pak Wali Kota, Bapak Ibu sekalian, saya juga sebagai kepala dinas bersyukur karena dua putra saya Pak Wali dan Ibu itu juga alumni dari SMP Negeri 1. Sama dengan putra Pak Wali dan Ibu juga insya Allah lulus tahun ini. Dan alhamdulillah putra saya yang pertama setelah dari SMP Negeri 1 kemudian masuk di SMA Negeri 1, kemudian perguruan tingginya diterima di ITS dan alhamdulillah sekarang sudah bekerja Pak Wali. Dan putra saya yang pertama alhamdulillah berkat bimbingan Bapak dan Ibu guru di SMA 1-nya masuk Axel Pak. Jadi 2 tahun menyelesaikan sekolahnya. Jadi sama dari informasi dan dari Pak Arian Toko bahwa lulusan SMP Negeri 1 Ibu dan Bapak sekalian sampai sekarang masih menjadi yang terbaik karena paling banyak diterima di SMA Negeri 1. Dan hebatnya lagi Bapak dan Ibu sekalian, justru di kelas akselerasi itu juga paling banyak itu adalah siswa-siswi dari SMP Negeri 1 Balikpapan. Ya, jadi banggalah kita semua Bapak dan Ibu sekalian bahwa bukan karena sesuatu tetapi karena memang anak-anak kita dan guru-guru kita memang memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan pendidikan di Kota Balikpapan. Hanya ada masalah Pak Wali dan Ibu, hampir semua guru-guru senior kita ini sudah pada purna tugas Pak. Di SMP 1 juga banyak sekali guru-guru yang purna tugas yang memang sangat ahli di bidangnya. Ada yang memang ahli matematika, ada yang ahli IPA, tapi semua sudah purna tugas. Nah mudah-mudahan guru-guru yang muda ini bisa mengikuti jejak para guru-guru senior sehingga bisa juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan pendidikan khususnya SMP Negeri 1 Balikpapan. Bukan masalah hebat dan tidak hebat, tapi SMP Negeri 1 ini adalah ikon. Jadi kita semua bertanggung jawab. Karena siapapun yang orang datang dari luar, pasti kalau ditanya pengen masuk kemana, yang ada di mindsetnya kalau SMP pasti SMP Negeri 1. Kemudian SMA pasti SMA Negeri 1. Tugas kita tidak ringan Bapak dan Ibu sekalian, menjaga mindset ini bahwa SMP Negeri 1 tetap menjadi SMP yang terbaik di Kota Balikpapan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu kami mohon juga persiapkan anak-anak kita karena sebentar lagi juga akan dilaksanakan penerimaan peserta didik baru.
Pak Wali dan Ibu, saya laporkan untuk SMA SMK penerimaan peserta didik baru sudah dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Itu untuk verifikasi data bagi yang berprestasi non akademik, kemudian yang pindahan dari luar kota Balikpapan. Sedangkan untuk jalur afirmasi, jalur prestasi, kemudian jalur perpindahan, pendaftarannya dimulai mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 14. Pengumumannya kemudian dilaksanakan di tanggal 16. Kemudian yang jalur untuk reguler, untuk SMK, kemudian jalur zonasi untuk SMA, itu juga sudah mulai dilaksanakan nanti di tanggal 14-15 dan pengumumannya tanggal 16. Nah, kita harapkan mudah-mudahan SMP Negeri 1 juga bisa menjadi SMP yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan yang ada di SMA Negeri 1. Bapak Ibu sekalian, perlu saya laporkan juga bahwa Pak Wali Kota, tahun ini PBDB kita agak beda dengan tahun yang lalu. Jadi kita sudah menggunakan pool zonasi. Jadi agak hati-hati nanti para orang tua peserta didik pada saat nanti memilih sekolah. Karena jatah untuk masuk ke sekolah negeri, baik itu SMP maupun SMA maupun SMK, itu dibagi beberapa hal. Yang pertama, zonasi itu sekurang-kurangnya 50%. Berarti boleh 50%, boleh lebih. Kemudian jalur prestasi setinggi-tingginya 30%. Jadi tidak boleh lebih dari 30%, tapi boleh kurang dari 30%. Kemudian jalur afirmasi itu 15%, sekurang-kurangnya. Berarti boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Nah, afirmasi ini Pak Wali dan Ibu adalah dulu Gakin, sebutan untuk anak-anak kita, yang oleh ketentuan Permendikbud itu wajib diterima di sekolah yang diinginkan di dalam zonanya. Jadi sekarang mereka diganti dengan kartu PKH, kartu KIP, kemudian kartu PIP. Dan alhamdulillah Pak Wali, kami untuk kartu PKH sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, sehingga data yang diinput di sistem itu adalah data yang valid dari Dinas Sosial. Sedangkan kartu PIP adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga sudah kita tanam ke sistem. Hanya nanti prosentasenya biasanya Pak Wali di sekolah-sekolah tertentu, misalnya di Balikpapan Barat di SMP 4 itu jalur afirmasi yang kita sediakan 15%. Itu akan kurang karena banyak sekali memang kartu afirmasi yang diberikan di SMP Negeri 4. Jadi nanti pasti akan mengurangi jatah jalur prestasi yang ada. Bahkan bisa jadi harus diatur antara jalur zonasi dan jalur afirmasi supaya semua bisa tertampung. Itu beberapa hal yang kami sampaikan. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan Ibu yang sekali lagi di program visi misi beliau, di RPJMD beliau, salah satu program prioritasnya seperti kata Pak Arin Toko tadi adalah masalah pendidikan. Nanti akan disampaikan oleh beliau program pendidikan apa saja yang dilakukan oleh Pak Wali Kota terpilih dalam rangka memajukan Kota Balikpapan di luar kesehatan dan masalah infrastruktur, khususnya penanggulangan banjir. Saya rasa itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri, saya izin mau mengumumkan dulu Pak. Bapak Ibu, khususnya wali kelas kelas 91 dan para orang tua murid, saya akan kirim dari Bunda Lisyanti pengumuman kelulusan ke grup wali kelas di 91. Nanti silahkan dilihat hasilnya apakah lulus atau tidak. Saya kirim Pak Harun ya ke grup komite 91. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya kirim. Ya, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Hasil sudah saya kirimkan ke grup komite 91. Silahkan dilihat. Selanjutnya nanti mohon arahan Bapak Wali Kota. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.